Cerita berikut berlatar di Earth 616 dan diambil dari komik Uncanny Avengers. Di sebuah tavern di Skandinavia tahun 1013 Masehi, Thor berlomba minum dengan seorang manusia. Thor menang, namun si manusia yang memiliki ego tinggi ini tidak terima. Dia menantang Thor bertarung namun kalah. Karena inilah Thor senang pergi ke Skandinavia. Minumannya enak dan orang-orang yang mabuk mengajaknya bertarung. Dia senang hal seperti ini. Orang-orang di bar menyebut ada seorang raksasa, seorang setan. Thor mengira bahwa orang-orang ini sedang membicarakan dirinya. Namun ternyata ada seseorang bertubuh besar berdiri di belakangnya. Orang bertubuh besar tersebut adalah Apocalypse. Apocalypse memukul Thor dan pukulan ini langsung melempar Thor jauh dari tempat ini. Thor mengeluarkan senjatanya, Jarnbjorn, untuk bersiap melawan Apocalypse yang dia anggap sebagai seorang pengecut karena telah menyerangnya dari belakang. Apocalypse meremehkan Jarnbjorn dan melesatkan tembakan laser dari matanya untuk melukai Thor. Apocalypse menjelaskan maksud dan tujuannya menyerang Thor. Dia mengatakan bahwa kematian Thor akan mencegah hal buruk terjadi ke rakyatnya. Thor menebas Apocalypse dengan kapak besarnya. Jarnbjorn dengan keras menghantam armor milik Apocalypse. Sayang sekali bagi Thor, tebasan Jarnbjorn tersebut masih kurang kuat untuk menembus armor milik Apocalypse. Apocalypse lalu menanduk kepala Thor yang mati langkah setelah gagal membunuh Apocalypse. Tandukan tersebut cukup kuat untuk membuat Thor terpental serta menciptakan gelombang kejut yang dahsyat dan terasa sampai ratusan kilometer. Thor tahu bahwa dia tidak bisa mengalahkan Apocalypse saat dia masih mengenakan armor yang tidak dapat ditembus oleh Jarnbjorn. Thor kabur dari pandangan Apocalypse dengan terjun bebas dari sebuah jurang. Apocalypse melihat ke bawah jurang tempat Thor terjun untuk memastikan keadaan musuhnya tersebut. Thor terbang dengan bantuan dua kambing saktinya yang bernama Tooth Gnasher dan Tooth Grinder dan pergi ke langit untuk kembali ke Asgard. Apocalypse yang ditinggalkan begitu saja menyebut Thor sebagai seseorang yang tidak layak. Apocalypse dijemput oleh pesawatnya. Apocalypse masuk ke pesawatnya yang berbentuk piramida terbalik ini. Di dalam markasnya, dia mengatakan kepada Ramatut bahwa Thor bukanlah ancaman karena dia sangat lemah. Ramatut mengatakan bahwa Thor ini akan menjadi masalah bagi Apocalypse di masa depan. Apocalypse lalu menyudahi pemburuan Thor dan meminta nama lain untuk dibunuh. Dia meminta nama nenek moyang dari orang yang akan membuatnya repot di masa depan. Ramatut mengatakan bahwa orang ini bernama Volburn Logan dan dia tinggal di London. Beralih ke Asgard, tempat tinggal para dewa-dewi bawahan Odin Allfather. Duduk di tahta kerajaannya, Odin mendengarkan keluhan Thor setelah dia kalah melawan Apocalypse. Odin mengaku bahwa dia mengetahui siapa itu Apocalypse dan dari mana armor Apocalypse berasal. Odin mengatakan bahwa armor yang dikenakan oleh Apocalypse merupakan armor Celestials. Karena para dewa telah membuat kesepakatan bersama para Celestials, Odin tidak dapat membantu Thor. Thor masih kekeh ingin membunuh Apocalypse karena merasa bahwa Asgardians dalam bahaya selama Apocalypse masih hidup. Odin berdiri dari tahtanya dan memperingatkan Thor untuk tidak mengejar Apocalypse. Karena jika Thor berhasil membunuh Apocalypse, akan ada musibah besar yang akan terjadi di masa depan. Loki tiba-tiba muncul di samping Thor dan memancing amarah Thor. Namun, Loki juga berniat menawarkan Thor bantuan. Thor yang sangat ingin mengalahkan Apocalypse bersiap untuk mendengarkan Loki. Di sebuah perpustakaan yang sangat besar, Loki mencari sebuah gulungan berisi mantra sakti untuk mengalahkan Celestial. Loki mengatakan bahwa dengan mantra ini, Jarnbjorn akan dapat menembus armor Celestial yang dikenakan oleh Apocalypse. Thor lalu pergi meninggalkan Loki dengan membawa gulungan mantra yang akan dia gunakan untuk membunuh Apocalypse. Orang yang membantu Thor tadi ternyata bukanlah Loki. Dia adalah Kang the Conqueror yang sedang menyamar sebagai Loki. Cek juga cerita-cerita dari komik Marvel lainnya di sini, atau cek channel saya untuk cerita dari komik lainnya. Terima kasih.